Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada acara diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan tugas dari modul 1.4, yaitu aksi nyata modul 1.4. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung aja share screen ya Bapak Ibu guru. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, untuk dalam kegiatan diseminasi ini, saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Nah, setelah selesai pemaparan, jika ada masukan atau misalnya tanggapan dan juga pertanyaan, dipersilahkan. Nanti saya beri waktunya untuk beberapa pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, kegiatan diseminasi ini saya rekam ya. Saya record untuk kepentingan pemenuhan tugas dari guru penggerak. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Penerapan budaya positif. Ya. Nah, untuk penerapan budaya positif ini, dalam modul budaya positif ini ada beberapa materi yang dibahas, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi-materi yang akan coba saya paparkan pada kegiatan Zoom kali ini. Ya, berikutnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini kenapa pembelajaran dengan paradigma baru itu harus berdiferensiasi? Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa setiap anak itu, setiap individu itu unik. Mereka memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing, memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini akan membantu anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada tahap perkembangannya. Hal ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai yang memang pemerintah sedang usahakan atau canangkan pada kurikulum merdeka yang sedang berjalan ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru juga di sekolahnya sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, untuk selanjutnya, nah, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Dalam budaya kita itu, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu kayak yang selama ini kita paham itu, disiplin itu keras gitu. Seolah-olah dalam militer. Itu tidak boleh, ini nggak boleh, harus begini, harus begini, harus begini. Kepatuhan jadinya. Nah, hal itu tuh membuat ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini nanti akan dibahas ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman.
Jadi disiplin positif ini nanti munculnya secara intrinsik atas kesadaran sendiri, sehingga itu anak itu tidak ada paksaan, tidak ada merasa tidak nyaman gitu, tanpa disogok, tanpa ancaman atau hukuman. Disiplin positif itu munculnya dari kesadaran diri atau ekstrinsik atau intrinsik. Nah, selanjutnya tuh kenapa sih budaya positif harus dilakukan? Nah, selanjutnya itu karena adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, pasti setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar pada dirinya itu untuk bertahan hidup. Bagaimana dia melindungi dirinya dari ancaman-ancaman yang muncul dari luar. Nah, kemudian juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan anak-anak yang seolah-olah caper ke kita. Nah, caper, terus nyari-nyari perhatian ke kita. Nah, sebenarnya anak-anak itu lagi mencari kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Kemudian juga ada kebutuhan penguasaan. Nah, pada murid itu membutuhkan penguasaan, terutama dalam hal pengetahuan. Mereka tuh butuh penguasaan. Bagaimana mereka itu ingin mengerti, ingin paham, ingin mempunyai penguasaan terhadap sesuatu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini pasti kalau misalnya Bapak Ibu di kelas pasti menemukan anak yang aktifnya luar biasa. Kemudian, nah itu tuh merupakan salah satu kebutuhan anak itu. Saya itu ingin bebas, saya itu kadang anak-anak itu nggak mau diatur atau apa. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar untuk kebebasan. Tapi kebebasan di sini bukan berarti hidup semena-mena gitu ya. Tapi kebebasan ini kebebasan untuk mengekspresikan diri. Terus mengeluarkan kreativitasnya, ide-idenya, bebas berekspresi. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Nah, setiap anak pasti memiliki kesenangan atau minat terhadap sesuatu. Ada yang senang di olahraga, ada yang senang di pelajaran matematika, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk apa sih motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid itu, dalam hal ini tuh murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum, karena ia takut kena hukuman. Nah, kalau misalnya murid melakukan disiplin dari ketidaknyamanan dan hukuman, itu adalah ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari luar. Nah, biasanya motivasi ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama. Kemudian juga yang kedua adalah motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, imbalan atau penghargaan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik. Seperti apa sih imbalan atau penghargaan itu? Biasanya kalau kita misalnya di kelas, kadang memberikan penghargaan ya. Ayo, siapa anak yang bisa dikasih hadiah? Ayo, siapa anak yang aktif, nanti dikasih bintang dan segala macam. Nah, penghargaan, kemudian juga imbalan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Dan sebenarnya motivasi ekstrinsik dari imbalan atau penghargaan ini tidak cukup efektif bagi anak. Karena dari luar motivasinya, bukan dari dalam. Dan itu tidak akan bertahan lama. Kemudian juga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, motivasi ini murid itu melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Jadi, ketika anak sadar untuk melakukan sesuatu, disiplin sesuatu karena sadar akan kebijakan dirinya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, nah itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang akan bertahan lama dan benar-benar dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga akan bertahan lama kepada anak. Dan ini adalah
motivasi yang paling efektif yang harusnya muncul pada diri anak. Seperti itu. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, mungkin ini waktu Bapak Ibu sekolah zaman dulu termasuk saya itu ada disiplin karena hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman ini merupakan disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu dapat menimbulkan anak merasa sakit gitu. Jadi menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut karena ancaman. Hukuman itu seolah-olah ancaman. Kemudian memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, akibatnya dari murid menyembunyikan kesalahan, maka akan muncul murid-murid yang berbohong, pandai berbohong, tidak jujur. Kenapa? Jadi disembunyikan kesalahannya karena takut akan hukuman. Nah, kemudian juga murid menjadi rendah diri. Karena kan dihukum, mungkin yang lain melihat gitu, wah si itu dihukum, nah gitu. Seperti itu. Nah, itu menjadikan murid menjadi rendah diri. Kemudian, disiplin dengan identitas gagal yang berikutnya adalah penghargaan. Kenapa penghargaan itu identitas gagal? Yang pertama tidak efektif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik, dan itu tidak akan bertahan lama. Kemudian juga merusak hubungan atau sifat iri. Karena kan kalau kita memberikan hadiah ini di kelas nih, biasanya yang diberikan hadiah adalah anak-anak yang kemampuannya di atas gitu misalnya, yang cerdas, yang aktif, yang ini. Nah, itu membuat anak-anak yang kurang menjadi iri gitu. Sehingga mereka merusak hubungan antara yang cerdas sama yang kurang, itu ada gap-nya gitu. Nah, kemudian juga mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking itu ternyata tidak efektif. Karena itu merupakan menghukum anak, seolah-olah menghukum anak. Nah, kemudian juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi kan setiap anak, tidak semua anak pandai di matematika, tapi karena adanya penghargaan nih, anak ini pandai dalam hal ini, atau dikasih hadiah dan segala macamnya. Dan rata-rata di kelas kan dilakukan yang diberikan penghargaan itu kebanyakan yang kognitif ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, lalu bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, ada dua, yaitu konsekuensi, restitusi. Nah, konsekuensi kenapa menjadi disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama, karena konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Nah, jangka pendek penguatannya. Nah, kemudian dia juga perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, namun kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, tapi konsekuensi ini juga merupakan identitas sukses, tapi jangkanya jangka pendek. Nah, terus yang identitas sukses yang lainnya apa? Yang lainnya adalah restitusi. Nah, restitusi merupakan disiplin dengan identitas sukses. Karena apa? Yang pertama, murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek, kalau restitusi itu jangka panjang. Kemudian juga murid menghargai dirinya dan orang lain. Terus kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, untuk restitusi ini nanti dijelaskan apa sih tahapan-tahapannya dan kenapa restitusi ini bisa menjadi identitas sukses seperti yang dijelaskan saat ini. Nah, maaf. Ya. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan dihukum,
tapi nanti sama-sama mencari solusi dan jadi muncul kesadaran diri itu, bukan terpaksakan ada hukuman seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian juga memperbaiki hubungan, kemudian juga tawaran, bukan paksaan. Karena pada restitusi itu nanti anak-anak itu dipertemukan, kemudian dicari bersama-sama solusinya apa, kemudian nanti dengan gurunya itu mencari tawaran, mau dibagaimanakan masalah ini, bagaimana cara solusinya, seperti itu. Kemudian juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena dalam restitusi itu tidak mencari siapa yang benar dan salah, tapi sama-sama mencari solusi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu. Oke, di sini perbedaan untuk tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Misalnya seperti ini, ada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau hukuman itu guru itu menghukum siswa tersebut dengan misalnya berlari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Kamu datang terlambat ke sekolah, kamu dihukum, silahkan mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Nah, guru itu marah dan murid itu menjadi takut. Nah, kemudian juga konsekuensi. Nah, dari kasus siswa terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya guru itu memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan materi pelajaran yang tertinggal saat jam istirahat kepada anak tersebut. Nah, jadi anak itu pasti kehilangan haknya untuk istirahat kan? Karena itu adalah konsekuensi dari dia datang terlambat. Nah, kemudian juga guru itu pada konsekuensi itu tegas dan siswa menghormati peraturan. Kenapa? Karena kan sebelumnya sudah dibuat peraturan atau kesepakatan, dan setiap kesepakatan pasti memiliki konsekuensinya. Nah, ketika guru memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan materi yang tertinggal saat jam istirahat karena keterlambatannya, guru itu berarti tegas kan? Dan siswa itu pasti menghormati peraturan, karena sebelumnya dia sudah tahu bahwa konsekuensi datang ke sekolah adalah ini. Begitu. Kemudian juga restitusi. Nah, kalau dalam restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ditanya dulu, kamu datang terlambat ke sekolah kenapa? Keyakinan kelas yang telah dibuat itu seperti apa? Nah, kalau misalnya keyakinan kelasnya datang ke sekolah dengan tepat waktu atau disiplin waktu, berarti secara tidak langsung anak sadar bahwa dia itu telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dalam restitusi itu guru itu terbuka dan siswa itu menghormati dirinya dan orang lain. Nah, setelah ditanya keyakinan kelasnya, nanti dengan guru sama-sama mencari solusinya. Bagaimana agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi misalnya. Atau apa yang akan kamu lakukan untuk menangani masalah datang ke sekolah. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di sini, termasuk ke dalam manakah posisi kontrol yang telah Ibu guru laksanakan selama ini? Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, penghukum. Ada contohnya di sini. Misalnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika Ibu guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka biasanya Ibu guru itu bilangnya begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, jika Bapak Ibu guru melakukan itu, berarti Ibu guru itu sedang melaksanakan posisi penghukum, karena langsung menghukum. Anak salah, tidak mau mematuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Misalnya, kamu membuat Ibu guru kecewa, padahal Ibu guru sering mengingatkan kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah, jadi anak itu merasa bersalah. Oh iya ya,
saya udah membuat ibu guru kecewa. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian juga ada teman. Kalau teman itu katanya misalnya, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Lain kali jangan diulang lagi ya. Nah, itu adalah posisi teman. Jadi seolah-olah kita itu berbicara dengan teman. Begitu. Kemudian juga pemantau. Kalau pemantau itu dia memantau semua situasi. Nah, setelah itu baru berbicara kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, nanti anak juga pasti tahu gitu. Kalau pemantau itu memantau situasi, kemudian juga menanyakan peraturan atau keyakinan atau kesepakatan, dan juga menanyakan konsekuensinya. Nah, yang terakhir ada manajer. Manajer adalah posisi kontrol guru yang paling ideal. Kenapa? Karena sebagai manajer itu dia seorang guru itu tidak langsung menjudge, tetapi memfasilitasi anak untuk bisa memberikan solusi gitu. Tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi sama-sama memperbaiki kesalahan. Nah, kalau posisi manajer itu biasanya pertanyaannya bisa dilakukan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, anak tuh tahu nggak sih kesalahan dia itu apa? Nanti ketika anak, iya Pak atau Bu, saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dibalikin lagi kepada anaknya. Jadi anak mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Seperti itu. Lalu nanti dikembalikan lagi kepada anak, mencari solusinya sama-sama sehingga anak itu tahu gitu. Oh iya, saya salah. Nanti saya tidak boleh begini lagi seperti itu. Jadi muncul kesadaran dari dalam dirinya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, coba ada pertanyaan gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, rata-rata memakai helm itu masuk ke peraturan. Kenapa? Karena yang pertama pasti yang mempunyai kendaraan bermotor memakai helm karena takut ditilang polisi. Betul? Nah, biasanya karena takut ditilang polisi, ribut nanti ditilang polisi, terus harus sidang dan segala macamnya. Nah, itu peraturan. Tetapi ketika peraturan itu berubah menjadi sebuah keyakinan, para pengendara motor itu pasti sadar, saya memakai helm bukan karena takut ditilang polisi, tetapi karena emang untuk keamanan diri saya sendiri. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, berarti itu udah masuk ke keyakinan. Nah, kalau misalnya peraturan itu belum sadar akan kepentingan memakai helm, tapi karena takut ditilang polisi. Kemudian juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi saat sekarang kan masih belum selesai pandeminya. Nah, kalau misalnya kitanya sadar atau anaknya sadar, oh itu karena untuk kesehatan saya gitu. Tetapi kalau misalnya anak, oh karena aturan pemerintah, makanya makanya memakai masker. Nah, itu peraturan, belum menjadi sebuah keyakinan. Kalau udah menjadi sebuah keyakinan, anak itu sadar, saya memakai masker, mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan diri saya, gitu. Untuk kepentingan diri saya, bukan karena peraturan gitu yang diadakan oleh sekolah atau pemerintah. Oke, berikutnya, nah kegiatan pembuatan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas itu harus dilakukan secara diskusi. Semua siswa harus ikut terlibat aktif gitu dalam diskusi untuk membuat kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas, kalau misalnya hanya datang dari seorang guru, itu bukan kesepakatan, tapi peraturan. Karena satu arah. Sedangkan kesepakatan itu harus sama-sama merumbuk gitu, menemukan satu kesepakatan yang disetujui oleh bersama. Nah, kemudian juga setelah membuat kesepakatan kelas, merumuskan kesepakatan kelas. Karena anak-anak kan sering membuat kesepakatan kelas tapi sama gitu.
intinya. Nah, nanti dirumuskan. Yang sama nanti dieliminasi jadiin satu gitu. Jadi lebih simpel. Nah, kemudian lanjut menempelkan kesepakatan kelas di depan atau di dinding ruangan kelas. Kenapa harus ditempelkan? Itu menjadi pengingat bagi siswa tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, cara pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu harus dibuat lebih abstrak dari peraturan. Misalnya, peraturan datang ke sekolah jam 7. Datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Nah, itu kalau misalnya dalam peraturan seperti itu, tapi kalau misalnya dalam keyakinan kelas, berarti itu maksudnya cukup hanya disiplin waktu. Disiplin waktu berarti disiplin dalam berbagai hal. Datang ke sekolah tepat waktu, saat istirahat tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, itu merupakan disiplin waktu. Lebih abstrak daripada peraturan, dan bahasanya juga lebih positif. Nah, kemudian juga berupa pernyataan universal. Disiplin waktu universal. Karena disiplin waktu itu melingkupi berbagai macam. Disiplin waktu saat mengerjakan tugas dan segala macam. Itu universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan membuat peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Otomatis itu sulit bagi anak untuk menerapkannya. Kemudian juga dibuat dalam bentuk positif, seperti yang tadi dikatakan, tidak boleh terlambat, tidak boleh telat masuk kelas, bla 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 bla, kan itu negatif ya. Kalau tidak jangan, itu negatif. Cukup dengan disiplin waktu. Nah, gitu. Kemudian juga semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, semuanya harus ikut terlibat. Semuanya harus setuju. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ditanya kenapa tidak setuju, alasannya apa, seperti itu. Nanti sama-sama merumbukan lagi, apa sih yang dimau anak gitu. Kita sama-sama disetujui. Jangan ada yang merasa terpaksa ikut-ikutan gitu. Tapi semuanya harus sadar akan kepentingan kesepakatan yang telah dibuat. Ya. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Nah, Ibu Guru, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini urutannya. Urutannya itu dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Seperti apa untuk menstabilkan identitas? Untuk menstabilkan identitas itu, yang pertama itu bisa dengan melakukan kalimat atau mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, misalnya. Kemudian juga Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, lalu apakah dengan kata-kata ini tidak berarti membenarkan kesalahan atau indisipliner anak gitu? Tidak. Maksud di sini tuh menstabilkan identitas itu menggunakan kalimat ini, tapi kalimat ini untuk awal saja. Harus dilengkapi dengan kata-kata selanjutnya gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Namun ke depannya kamu jangan melakukan hal itu lagi, seperti itu. Kemudian juga Ibu juga pernah merasakan hal yang sama atau pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi berusaha untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi karena tidak baik, misalnya. Berikutnya, setelah yang tadi, nah dilanjutkan dengan validasi tindakan. Jadi setelah menstabilkan identitas, maka dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, tapi kamu berusaha menahannya, misalnya gitu. Dan tidak lebih
bahaya dari perbuatan kamu saat ini misalnya. Terus setelah menstabilkan identitas juga bisa dilakukan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena dalam validasi tindakan yang salah, setiap perbuatan atau kelakuan itu pasti memiliki alasan. Kemudian juga bisa dengan kata-kata, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi tindakan yang telah kamu lakukan, misalnya kurang tepat, nak, ada tindakan-tindakan yang lain yang bisa dilakukan, yang lebih baik. Nah, kemudian juga bisa dengan kata-kata, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu. Kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya, lebih sabar lagi, kemudian juga lebih bisa mengontrol emosi, kemudian juga jangan melakukan tindakan kekerasan, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah setelah validasi tindakan, dalam restitusi itu dilakukan dengan menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Karena kan tadi sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian juga apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama misalnya. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu ditanyakan dulu keyakinan kelasnya. Lalu setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas, nah nanti sama-sama membuat solusi antara guru dan murid atau guru mengembalikan kepada murid solusi apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi, kebetulan saya sudah melakukannya. Contoh penerapan segitiga restitusinya, mana ya, saya buka dulu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini sudah dilaksanakan kegiatan penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah kasusnya seperti ini. Ripat dan Kuares. Nah,
Nah, Bapak Ibu semuanya, yang barusan merupakan contoh kasus yang sering muncul di kelas ya, pas sirik-sirik nama orang tua atau saling sebut nama orang tua. Itu dari zaman saya sekolah sampai sekarang, tetap ya kasusnya itu selalu ada. Nah, sampai adu tonjok seperti itu sering sekali terjadi. Nah, salah satunya itu hal yang terbaik yang bisa dilakukan yaitu dengan segitiga restitusi. Tidak mencari siapa yang salah, tapi sama-sama mencari solusi gitu. Dan menanyakan keyakinan kelas, kemudian menemukan solusi bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya saya akan menayangkan lagi. Saya lanjutkan ya, Ibu guru semuanya. Ini yang telah kita bahas dan penerapan contohnya juga telah ditayangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semua materi telah selesai dibahas dari mulai tadi paradigma pendidikan yang baru, kemudian juga kebutuhan motivasi kebutuhan yang muncul dari dalam diri, kemudian juga tadi 5 posisi kontrol guru, kemudian juga segitiga restitusi dan budaya-budaya positif lainnya. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, adakah pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi yang telah saya lakukan? Jika ada, dipersilahkan. Ada mungkin Bu Tira, mau ada pertanyaan atau tanggapan Bu Tira mengenai presentasi yang telah saya lakukan? Oh, iya Bu Neneng, terima kasih atas kesempatannya. Apa suara saya bisa didengar? Ya, dapat bisa didengar. Oke. Jelas Bu Alhamdulillah, Tira? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Neneng. Saya banyak tertampar ikut pematerian dari Bu Neneng. Beneran ini. Masya Allah. Jadi gini, mungkin ada tanggapan juga ada pertanyaan. Bercerita sedikit, saya sudah membuat kesepakatan kelas di awal semester dengan siswa, tapi sepertinya masih sangat jauh kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Neneng. Nah, kadang dengan merefleksikan diri nih, saya juga ternyata tidak konsisten menempatkan diri saya. Tadi misalnya kadang-kadang ya kalau misalnya ada kesalahan dari siswa, seperti tadi responnya seperti yang dicontohkan. Oke, untuk kali ini Ibu maafkan ya, mohon untuk berikutnya tidak diulangi ya. Kadang-kadang saya masih seperti itu dan sangat sering melakukan hal itu. Kemudian kadang juga jadi pemantau gitu seperti yang tadi Bu Neneng katakan. Dan kalau jadi manajer mungkin sesekali tapi tidak sesering dengan dua peran yang lainnya. Mungkin kalau tadi penghukum, saya sudah menghindari itu, saya menghindari untuk menghukum anak. Saya ingin menumbuhkan kesadaran di diri mereka, tapi saya tahu cara yang saya lakukan belum sebaik apa yang sudah Bu Neneng paparkan dan sudah Bu Neneng lakukan tadi. Pertanyaan saya, kan saya sudah berjalan nih sekitar setengah semester dengan kesepakatan kelas yang dibuat, tapi masih belum memenuhi syarat sepertinya. Ya. Bu Tira, sepertinya jaringan. Terlempar saya. Oh, terlempar. Iya, bangga ya, dilanjutkan. Barusan terlempar. Oke. Yang jadi pertanyaan saya kan sudah menerapkan kesepakatan kelas dengan siswa, tetapi meskipun masih jauh tadi dari apa yang Bu Neneng paparkan, bagaimana nih langkah yang harus saya tempuh pertama, misalnya apa saja yang harus saya siapkan untuk memperbaiki kesepakatan kelas yang saya lakukan, karena pada waktu awal semester kesepakatan kelasnya memang dirumuskan secara bersama-sama dengan siswa dengan tahapan tadi, tapi untuk pernyataannya pertama tidak universal, kemudian juga beberapa saya menggunakan do dan don'ts gitu. Jadi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
Iya. kesepakatan kelasnya seperti itu bentuknya. Nah, cara memperbaikinya kira-kira langkah terbaik seperti apa? Kemudian apa saja yang harus saya lakukan supaya saya juga bisa menerapkan segitiga restitusi seperti yang Ibu Neneng lakukan dengan kondisi mungkin kalau saat ini belum bisa ya karena keyakinan kelasnya mungkin juga masih belum terbentuk sedemikian rupa gitu. Langkah apa saja sih supaya konsisten juga saya apa namanya melaksanakan peran sebagai guru yang ingin tadi apa namanya memunculkan motivasi intrinsik dari siswa untuk menumbuhkan disiplin positif dari diri siswa. Terima kasih Bu Neneng, hapunten pilih Pabaliu. Iya, terima kasih Bu Tira. Pertanyaannya, oke, satu-satu dijawab dulu ya. Nanti jika ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bu Tira, kayaknya hampir sama semua ya Bu Tira. Saya juga baru tahu segitiga restitusi seperti itu. Posisi kontrol juga sering melakukan ya sebagai teman, kadang sebagai teman, kemudian juga kadang sebagai apa pembuat rasa bersalah, kadang sebagai pemantau gitu, macam-macam. Nah, tapi setelah belajar dari guru penggerak semakin tahu, oh ternyata posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan Bu Tira, tadi apa yang harus dilakukan pertama kali? Menurut saya pribadi, yang pertama kali dilakukan adalah menganalisis kesepakatan kelas yang udah dibuat nih. Kesepakatan kelas yang udah dibuat yang mana, kemudian yang masih mengandung negatif-negatif bisa diubah menjadi yang lebih positif. Tidak jangannya itu dikurangin. Misalnya tidak boleh membuli atau menyirik-nyirikin nama orang tua, itu bisa dengan kata-kata saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Saling menghargai dan menghormati itu berarti tidak membuli juga kan termasuk langkah untuk menghormati orang lain ya, untuk menghargai orang lain, karena setiap manusia itu penting gitu, setiap pribadi itu berharga gitu. Kemudian juga setelah menganalisis, kemudian juga mengevaluasi, mengubah kata-kata yang asalnya negatif atau kalimat yang asalnya masih negatif diubah menjadi positif, juga bisa sama-sama merumuskan kembali hal-hal yang belum gitu, yang belum ada di kesepakatan kelas. Seperti itu. Bisa diobrolkan kembali seiring berjalannya waktu. Karena terkadang kesepakatan kelas yang dibuat pertama itu ketika berjalan, ternyata banyak hal-hal yang muncul lagi gitu. Dibuat lagi kesepakatan kelas, muncul lagi. Nah, tidak apa-apa kalau menurut saya bisa sambil berjalan gitu. Untuk membuat kesepakatan baru yang lebih positif, yang lebih baik. Nah, kemudian juga tadi pertanyaannya untuk posisi kontrol gimana ya biar bisa konsekuen ya. Bukan konsekuen apa tadi? Iya, konsisten. Biar bisa konsisten. Bagaimana? Yang pertama pasti harus memiliki kesadaran diri. Enggak, karena posisi kontrol itu pasti berubah-ubah ya. Kadang mau melihat situasi dan kondisi di kelas pada kenyataannya. Nah, tapi menurut saya pribadi itu semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak memahami dan menangani kasus yang muncul, pasti kita juga menemukan hal yang terbaik itu posisinya seperti apa. Manajer, wah kelihatannya susah ini manajer harus melakukan segitiga restitusi dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa berjalan. Nah konsisten, biar konsisten itu kitanya juga harus memiliki keyakinan. Saya tuh harus yakin, saya tuh pasti bisa melakukan posisi kontrol yang lebih baik gitu. Mengupgrade diri secara terus-menerus gitu. Mengevaluasi diri lagi secara terus-menerus seperti itu. Karena kita juga kan nggak sekali langsung jadi gitu. Kadang ada apanya, kadang capek ngelakuin cara kayak gitu, mending yang simple aja. Nah, kadang kayak gitu kan, tapi kalau misalnya kita yakin, enggak saya pengennya jadi manajer gitu. Yakin sama diri sendiri saya bisa, kemudian juga harus
punya tekad yang kuat. Gimana sih caranya biar saya bisa menjadi atau melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer gitu. Keyakinan, kemudian tekad, dan prinsip. Prinsip saya itu pengen jadi guru yang seperti apa? Apakah yang ingin memajukan dan mengembangkan potensi murid atau menjatuhkan mental murid seperti itu. Kalau misalnya ingin memajukan murid, ya pasti kita juga mengupgrade diri gitu. Oh, saya kemarin masih begini, nanti perbaiki lagi, terus memperbaiki diri. Nah, kemudian bagaimana agar bisa melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu pasti pernah melakukan segitiga restitusi ya. Mungkin secara tidak sadar pernah melakukan. Nah, bagaimana caranya agar bisa melakukan segitiga restitusi ketika menemukan kasus, yaitu dengan terus saja belajar. Kan segitiga restitusi juga ada langkah-langkahnya. Nah, ada langkah-langkah segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Nah, itu 3 itu aja yang dilakukan. Dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Nah, ketika itu dilaksanakan dengan baik, kemudian juga itu pasti sudah melakukan segitiga restitusi gitu. Mungkin seperti itu, Bu Tira, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Neneng. Oh iya, tadi dari pernyataan Bu Neneng, boleh menanggapi ya Iya, untuk boleh. ditanggapi dengan pertanyaan maksud saya. Tadi kan kita boleh mengupgrade kesepakatan kelas nih. Kebetulan saya sudah hampir setengah semester berjalan. Baru 2 bulan mungkin ya. Juli, Agustus, September baru akan 1,5 semester ini. Idealnya berapa lama atau setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa lama nih untuk mengubah atau mengupgrade keyakinan kelas tersebut supaya ada ditambahkan atau diperbaiki redaksinya mungkin atau ditambahkan poinnya mungkin seperti itu. Oh, oke, baik. Terima kasih Bu Tira atas pertanyaannya. Nah, untuk waktu mengupgrade-nya kapan, itu sebenarnya tidak ada batasan waktu, Bu Tira. Jadi maksudnya kalau misalnya saat pertama kali, ini sudah bagus keyakinan teh. Ya sudah, lakukan aja keyakinan kelas yang sudah dibuat misalnya. Terus kemudian setelah diperbaiki nih, ini sudah bagus nih. Nanti misalnya sudah bagus dari mulai kesepakatan kelas yang dibuat, pernyataannya, kemudian segala macamnya sudah bagus, itu kan mesti bisa terus dilaksanakan terus-menerus. Nah, ketika misalnya ada yang baru, apakah harus ditambahkan? Boleh ditambahkan gitu. Tapi kalau yang lama boleh dihilangkan? Tidak. Oh, saya rasa tidak usah. Kalau misalnya yang lama kesepakatan kelas yang sudah dibuat jarang muncul kembali, permasalahannya berarti itu sudah menjadi keyakinan kelas gitu. Justru itu yang diinginkan dari kesepakatan kelas yang udah dibuat di depan misalnya secara bersama-sama, kemudian hal-hal yang itu sudah yang buruk-buruknya misalnya sudah hilang, kemudian muncul yang baik-baiknya. Nah, berarti itu keyakinan kelasnya sudah dibuat. Sedangkan untuk waktu kapan mengupgrade-nya berapa bulan sekali tidak ada batasan waktu, hanya saja sebaiknya kesepakatan kelas itu dibuat di awal, misalnya di awal kesepakatan kelas itu secara bersama-sama. Adapun ketika di pertengahan itu ada hal-hal baru yang harus dibuat kesepakatan kelas, bisa ditambahkan. Seperti itu, Bu Tira. Ya, bagaimana Bu Tira? Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih Bu Neneng atas penjelasannya. Iya, sama-sama Bu Tira. Oke, Ibu guru yang lain ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Ibu Rizka mungkin? Ya, Ibu Rizka, mangga silakan Ibu Rizka. Ya, Neneng. Ya, Bu Rizka, Izin silakan. bertanya. Iya, boleh. Sangat boleh, Bu Rizka. Dalam kasus sehari-hari saya itu terdapat ada satu siswa yang kalau misalkan kita memberikan kayak pendekatan atau misalnya untuk menyelesaikan masalahnya tuh masih sulit untuk terbuka.
Jadi kepada orang tuanya dia tidak terbuka, kepada saya pun kadang terbuka, kadang tidak. Jadi lebih seringnya pendiam. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya tersebut itu, gitu kan, menyangkut dengan temannya juga. Nah, temannya mau berbicara, tapi kan kita tidak bisa mengambil alasan dari satu temannya saja, gitu kan, untuk menyelesaikan masalah. Tapi harus mendengarkan dari kedua belah pihak, gitu kan. Iya. Nah, sedangkan yang satu ini sulit untuk diajak berkomunikasi, maksudnya sulit untuk terbuka. Nah, itu gimana ya kira-kira solusinya? Terima kasih, Bu Neneng. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, berarti itu anaknya sangat tertutup ya, Bu Rizka? Sangat tertutup, jadi tidak mau terbuka. Kalau sepengalaman saya, itu saya membawa anak tersebut duduk berdua saja dulu sama gurunya. Duduk berdua, melakukan pendekatan gitu. Karena anak itu ada yang tidak mau berbicara terbuka ketika ada orang lain, misalnya ketika ada temannya. Nah, coba lakukan pendekatan-pendekatan. Anak itu kalau misalnya udah terambil hatinya, anak itu pasti mau terbuka. Nah, mungkin anak itu ada beberapa alasan kenapa anak itu bisa tertutup banget gitu ya. Yang pertama mungkin pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, ketika dia terbuka, dia menjadi yang disalahkan misalnya. Nah, ketika kita melakukan pendekatan, alangkah lebih baiknya jangan menjudge gitu, tapi hanya sharing aja, bertanya aja. Jangan langsung ke masalahnya, tanya hal-hal lain dulu gitu. Dengan misalnya menanyakan kabarnya, misalnya terus menanyakan apa kegiatan yang dilakukan hari ini, ada nggak yang membuat kamu sedih, apa aja yang bisa membuat kamu senang, misalnya kejadian apa yang terjadi hari ini gitu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pendekatan mencari hal-hal yang dia sukai itu apa. Ketika anak misalnya kitanya udah masuk ke dunianya dia, insya Allah gitu, anak itu bisa terbuka ke kita. Nah, setelah sedikit demi sedikit kan kita udah masuk ke dunia anak, anak merasa nyaman bercerita sama kita karena tidak dijudge misalnya, tidak langsung dijudge, tidak langsung disalahkan. Lama-kelamaan anak pasti terbuka ke kita, gitu. Mau berbicara masalahnya, mau berbicara apa yang terjadi seperti itu. Karena di kelas saya juga atau ada gitu anak yang pendiam banget, nggak mau bicara gitu, nggak mau bicara. Nah, tapi dia tuh sukanya ada hal yang dia suka. Nah, saya tuh berusaha, oh kamu sukanya ini ya, misalnya sukanya idol K-pop atau apa, masuk aja dulu ke dunianya. Nanti cerita-cerita tentang idol K-pop dan sebagainya. Nah, kalau udah masuk ke dunianya, bisa kita langsung beranjak ke yang lainnya, ke masalah yang dihadapinya apa dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan psikologis dulu ke anak. Iya. Mungkin seperti itu Bu Tira, Bu Rizka. Bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bu Rizka? Ya, nanti saya mencoba kembali. Soalnya pernah juga ya diajak berdiskusi berdua, cuman anaknya itu kan sebenarnya petakilan. Terus nggak mau diam, cuman ketika ada masalah dia pasti lebih memilih diam gitu, bungkam. Jadi saya juga bingung ketika diajak udah masuk ke dunianya dia senang apa gitu. Udah gitu ngobrol nyambung. Cuman ketika ada masalah, nah dia tuh nggak mau cerita entah kenapa gitu. Pernah bilang dia tuh takut katanya kalau misalkan dia cerita itu nanti dimarahin soalnya sama orang tuanya seperti itu. Nah, sama saya sudah diyakinkan juga susah. Jadi mungkin ya harus berusaha kembali mungkin ya. Iya. Oh, kalau begitu bukan anaknya sangat tertutup kalau begitu. Karena dia ketakutan, karena udah punya pengalaman ketika dia bersalah dia dihukum gitu. Karena adanya ancaman atau hukuman yang telah tadi dijelaskan. Nah, solusinya dengan melakukan segitiga restitusi gitu. Kita tuh tidak misalnya ibu nggak nyari yang salah dan yang benar kok, ibu hanya ingin tahu aja gitu. Nah, kalau misalnya ibu udah tahu, ibu nggak akan ngasih hukuman apa-apa. Ibu hanya nanti sama-sama kamu sama ibu mencari solusinya gitu. Kamu takut dihukumnya gitu? Oh enggak kok, ibu nggak akan ngehukum gitu. Ibu hanya ingin tahu masalahnya apa. Nah, anak itu sudah ada perkataan seperti itu pasti sebelumnya sudah mengalami nih
ketika saya jujur, ketika saya berbicara, yang ada hukuman yang saya dapat. Seperti yang tadi dijelaskan di materi, karena adanya ancaman gitu dan hukuman gitu. Jadi membuat anak tertutup kepada kita seperti itu. Iya. Bisa dilakukan dengan melakukan segitiga restitusi ya, Bu Rizka. Ya. Iya. Baik, yang lainnya ada lagi? Ada dari Bu Nita mungkin? Atau Bu Lia? Atau Bu Hani? Ya, tidak ada? Tidak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan presentasi hari ini, pemaparan tentang budaya positif di kelas atau sekolah. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita masing-masing. Semoga kita menjadi guru-guru pembelajar dimanapun dan kapanpun ya. Semangat untuk terus mengupgrade diri. Jangan puas dengan apa yang telah kita dapat hari ini. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa dan mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri anak, membawa anak menuju tingkat kebahagiaannya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan semoga kita menjadi guru-guru yang memiliki posisi kontrol yang baik ya, memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Ya, saya tutup. Sama-sama. Ya, saya tutup untuk diseminasi kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.